Jemaah yang dimuliakan Allah, coba kalau kita masing-masing berupaya untuk kembali kepada Al-Quran was Sunnah sebagaimana telah difahami oleh para sahabat Nabi, baik di dalam permasalahan ibadah kita, di dalam permasalahan akidah kita, di dalam permasalahan adab, akhlak dan moral anak bangsa. Semuanya kita bimbing dan kita didik dengan pendidikan Islam, Al-Quran was Sunnah. Semuanya akan menjadi baik. Sebagaimana kata Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, tidak akan menjadi baik urusan kerusakan di tengah umat ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki generasi awal umat Islam. Coba lihat jemaah yang dimuliakan Allah, di awal-awal Islam hampir menguasai seluruh alam jagat raya ini. Siapa yang memegang Islam waktu itu? Yang memegang Islam waktu itu adalah manusia-manusia yang berjiwa besar. Mereka adalah para sahabat Nabi. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, dan yang lainnya. Dari sekian banyak sahabat Nabi ridwanullah alaihim, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, datang dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu salat beliau melemparkan sandal beliau dan membuang sandal beliau. Seketika itu jemaah yang dimuliakan Allah, para sahabat mereka membuang sandal beliau. Setelah salat, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau membuang sandal?" Lalu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandal beliau ada kotoran dan ada najis. Yang menjadi syahid di sini jemaah yang dimuliakan Allah, betapa kuat dan kokoh ittiba' mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguhnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma taraktu syai'an abila amila bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ila amiltu." Aku tidak tinggalkan satupun amalan yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali aku akan amalkan amalan tersebut. Aku khawatir kalau aku tinggalkan amalan tersebut, aku akan melenceng dan tersesat dari jalan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba lihat para sahabat yang lainnya. Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika beliau tidak ikut di dalam perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak diajak bicara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 50 hari 50 malam sebagai hukuman karena beliau tidak punya keringanan untuk tidak ikut di dalam perang Tabuk tersebut. Dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam ataupun hari ke-40 datang utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab bin Malik. Kemudian utusan Nabi mengatakan, "Wahai Ka'ab bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan engkau untuk engkau menjauhi istrimu." Coba lihat jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang diucapkan oleh Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik mengatakan, "Coba tanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau inginkan. Kalau seandainya yang beliau inginkan dengan aku menjauhi istriku, maksudnya adalah aku akan harus menceraikan istriku, maka aku akan ceraikan istriku," kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian utusan Nabi tersebut mengatakan, "Tidak wahai Ka'ab bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan engkau menjauhi istrimu dalam beberapa waktu saja." Yang menjadi syahid di sini jamaah yang dimuliakan Allah, betapa kokoh ittiba'nya mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan umat di zaman ini jamaah yang dimuliakan Allah, dihadapkan dengan Al-Quran was Sunnah, namun terkadang mereka lebih memilih pilihan-pilihan yang lainnya. Allah Azza wa Jalla padahal berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi orang-orang yang beriman, wala mu'minatin, dan bagi orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, ketika Allah Subhanahu wa taala telah putuskan untuknya sebuah perkara, untuk kemudian dia memilih sesuatu yang lainnya selain dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.